Hai semuanya, berjumpa kembali dengan PH46 Farm di sini. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya tonton sampai habis dan jangan lupa kalian tekan tombol like, share dan masukkan komentar kalian guna membantu channel ini. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channel untuk mendukungnya di sini. Terima kasih. Anakku, dengarkanlah ini. Di zaman sekarang para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional mulai melihat bahwa menginvestasikan banyak uang mulai gagal. Dulu orang percaya bahwa berinvestasi dalam minyak akan aman karena itu adalah sesuatu yang harus digunakan setiap orang. Tetapi sekarang minyak hampir habis, jadi tidak aman lagi. Atau berinvestasi di nuklir baik untuk masa depan, tetapi ada banyak protes terhadap hal ini sehingga tidak layak juga. Tidak banyak tempat untuk berinvestasi. Para pebisnis mulai melihat bahwa makanan adalah hal terpenting di dunia. Dalam kitab suci mengatakan ini dengan sangat jelas bahwa makanan adalah hal yang paling penting di dunia. Dan pengusaha mulai melihat ini. Begitu banyak perusahaan yang mulai mengambil alih pangan dunia dengan memonopoli sumber pangan kita. Perusahaan Monsanto telah bergabung dengan pemerintah AS untuk berinvestasi bersama untuk memonopoli pangan dunia, membuat teknologi benih Terminator, GENETICALLYMODIFIELD organisme atau lebih dikenal dengan istilah GMO, dan lain-lain. Monsanto membuat GMO dan Amerika adalah negara yang menekan negara lain untuk membuat undang-undang hak kekayaan intelektual, memberikan Monsanto hak untuk mengambil alih hak atas pangan. Anda melihat dengan jelas bahwa pemerintah Amerika dan perusahaan Monsanto serta perusahaan lain bekerja sama untuk menekan dunia agar mengizinkan mereka mengontrol sumber makanan dan pangan dunia. Para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional ini sangat licik dengan menggandeng pemerintah dan mulai berbicara tentang mulai bereksperimen dengan GMO di lapangan. Ini adalah cara untuk mencoba mendorong kita sendiri untuk mengizinkan undang-undang hak asasi manusia dan mengundang para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional masuk. Ini sangat membingungkan dan orang tidak dapat melihatnya. Lebih dalam dari itu, makanan ada di tangan bisnis dan bisnis menggunakan makanan dan benih sebagai alat untuk menyedot kesuburan tanah kita dan tenaga kerja orang-orang di seluruh dunia untuk membangun kekayaan bagi diri mereka sendiri. Ini membantu kita untuk melihat gambaran bahwa orang yang menanam sawit dan karet di lahan seluas 10-15 hektar, harus berinvestasi paling sedikit 200 JT. Dan lebih 60% dari investasi itu, adalah harga benih, pupuk kimia, pestisida. Biaya ini adalah uang yang kita ke perusahaan. Di masa lalu kita tidak pernah mengirim uang ini kepada siapapun. Berapapun banyak yang kita jual, uang kita akan digunakan, dan kita bisa hidup dengan ini. Tetapi saat ini, kita harus mengirim uang kita ke perusahaan setiap saat. Ini adalah gambaran yang membingungkan karena ini adalah sistem perbudakan yang tidak bisa kita lihat. Kita telah diajari bahwa kita telah menghapus perbudakan zaman penjajahan Belanda dan Jepang, atau negara lain di waktu lain. Dan saat itu kita merdeka dan tidak dijajah dan perbudak lagi. Para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional datang dengan membawa cara penjajahan dan perbudakan dengan zaman yang baru dan ini nyata, tapi sebenarnya sekarang hampir semua orang melihat dan mendengar bahwa kita adalah budak dan bahkan sengaja tidak menyadarinya. Hampir semua petani saat ini adalah budak di ladang kita sendiri. Kita bekerja keras tetapi hanya memiliki apa yang tersisa darinya. Tetapi saat ini, kita harus mengirim uang kita ke perusahaan setiap saat. Ini adalah gambaran yang membingungkan karena ini adalah sistem perbudakan yang tidak bisa kita lihat. Tidak ada yang memikirkan ini. Di masa lalu, orang tidak bekerja keras, kita bekerja 2 bulan per tahun. Kita menanam padi selama 1 bulan dan panen selama 1 bulan. Itu saja, kita sudah cukup makan karena waktu yang tersisa adalah waktu luang. Kita menggunakan waktu luang kita untuk menemukan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Di masa lalu, kita memiliki begitu banyak upacara dan adat istiadat. Kita punya waktu setiap bulan karena orang punya banyak waktu luang. Kita mencari hal-hal menyenangkan untuk dilakukan untuk memberikan nilai dan kemudahan hidup kita. Kita punya waktu untuk bersantai dan bersama diri kita sendiri. Orang yang punya waktu dengan dirinya sendiri, bisa melihat dan mengenal dirinya sendiri. Kita yang tidak pernah bersama diri kita sendiri dan hanya bekerja, tidak pernah punya waktu untuk memikirkan diri kita sendiri. Mengapa kita ada di sini?
Apa yang kita butuhkan dalam hidup? Kita tidak pernah punya waktu untuk bertanya pada diri kita sendiri. Kita menggunakan seluruh waktu kita untuk bekerja, mencari pekerjaan. Hidup kita menjadi mesin yang bekerja dan bekerja lalu mati. Kita tidak dapat menikmati dengan hidup yang tentram atau menikmati keindahan hidup. Tetapi orang-orang di masa lalu tidak bekerja. Seperti nenek moyang di masa lalu tidak memiliki kata bekerja. Ketika mereka pergi menanam, mereka menyebutnya menanam. Ketika mereka memanen, mereka menyebutnya panen. Mereka tidak pernah menggunakan kata bekerja, memanen sebagai kesenangan. Jika menanam tidak berhasil karena kita semua melakukannya bersama-sama. Semua orang ingin pergi, itu sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada menonton teater, film. Semua orang ingin pergi. Semua orang tidak memikirkan waktu. Mereka terkejut bahwa malam begitu cepat. Inilah hidup tanpa kerja. Tapi sekarang semua orang suka mengatakan, saya tidak bebas. Dan memiliki begitu banyak pekerjaan. Dan orang-orang menggunakan waktu dan jam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Saat bekerja, kita melihat jam sambil berpikir, kapan aku akan selesai sehingga aku bisa pulang. Bahkan jika kita mengatakan bahwa kita menyukai pekerjaan ini dan sangat terkesan dengannya, sebenarnya kita menyukai uangnya, bukan pekerjaannya. Kita semua masih melihat jam untuk melihat kapan mereka bisa pulang. Jika kita masih melihat jam, ini adalah pekerjaan. Jika kita merasa menikmatinya dan tidak tertarik pada waktu dan senang dengannya, itu bukan pekerjaan. Ini adalah kehidupan yang berlimpah. Tapi saat ini kita dikendalikan untuk menjadi budak oleh para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional itu. Dulu kita menanam padi setahun sekali tapi sekarang kita menanam padi sepanjang tahun. Kita bertani sepanjang tahun. Di beberapa tempat mereka menanam padi 4 kali setahun. Banyak orang menanam sayur, lalu kedelai, lalu bawang, lalu beras dan sebagainya 4 kali setahun. Tetapi semakin kita melakukannya, kita semakin miskin. Yang kita miliki hanyalah hutang. Maka kita harus menjual tanah warisan nenek moyang kita. Beberapa orang harus menyewa rumah mereka. Ini sangat menyedihkan. Kita bekerja sangat keras tetapi kita tidak punya cukup makanan. Tidak ada yang bertanya pada diri kita sendiri. Mengapa kita bekerja begitu keras dan tidak memiliki cukup uang? Mengapa kita terus melakukannya? Apa yang terjadi dalam sistem ini? Ini sangat menakutkan karena semua petani jika ingin bertani harus mengeluarkan modal. Membeli benih, pupuk kimia, dan pestisida berarti memberikan usaha kita kepada pemilik budak kita. Kita tidak tahu siapa perusahaan, para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional itu. Kita tidak mengenal mereka, tetapi kita rajin mengirimi mereka uang. Setiap hari kita menanam tanaman di ladang kita. Semakin banyak kita melakukannya, semakin kaya mereka. Mereka memiliki lebih banyak uang untuk membeli pemerintah kita. Pada saat yang sama, tubuh kita memburuk karena bekerja terlalu keras. Tubuh kita mendapatkan lebih banyak penyakit dari penggunaan bahan kimia. Tanah kita mulai semakin mati karena kita menyedot kesuburan dari tanah kita untuk diekspor dan kemudian kita mengimpor lebih banyak bahan kimia. Pada akhirnya, kita akan ditinggalkan dengan tanah mati. Kesehatan yang memburuk, kita adalah budak bodoh. Untuk apa kita melakukannya? Tidak ada yang pernah menanyakan ini. Benih yang selama ini digunakan sebagai alat untuk mengendalikan orang menjadi budak, atau digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan dari orang-orang di seluruh dunia tanpa mereka sadari, adalah hal yang sangat menakutkan. Karena di masa lalu orang-orang yang menjadi budak tahu bahwa mereka adalah budak. Mereka akan berusaha menemukan kebebasan. Namun saat ini, kita melihat ke belakang untuk melihat bahwa perbudakan adalah mode yang populer. Kita sangat senang menunjukkan bahwa kita memiliki 5 kartu kredit. Tapi sebenarnya begitulah cara untuk mengatakan bahwa kita memiliki banyak pemilik budak. Ini adalah pemilik budak saya. Beberapa petani mengendarai truk pickup dan menggunakan ponsel untuk menunjukkan, saya budak terbaik karena saya bisa mendapatkan uang. Lihat apa yang saya jadikan pemilik budak saya. Mereka mengambil hal-hal kecil yang mereka dapatkan darinya. Pickup, ponsel, dan kemudian kita bangga akan hal ini. Sebenarnya sampah-sampah itulah yang membuat beban kita semakin berat.
Sangat menyedihkan bahwa kita sangat bangga menjadi budak. Dan apa yang tersisa dalam hidup kita? Generasi berikutnya akan memiliki kehidupan seperti apa? Benih bukanlah masalah kecil. Mereka berada dalam situasi berbahaya. Ini mungkin situasi paling berbahaya yang pernah dihadapi umat manusia karena sekarang banyak varietas yang dulu kita miliki telah hilang. Dulu kita memiliki lebih dari 2000 varietas padi dan sekarang hanya tersisa 200 atau lebih yang masih kita tanam. Dan dari itu kita hanya benar-benar menanam sekitar 20 varietas. Ini bukan jaminan hidup. Kita memiliki keragaman yang semakin sedikit dan keamanan yang semakin berkurang. Bukan hanya keamanan manusia tetapi juga hewan lainnya. Semuanya terkait. Perusahaan dan pemerintah sedang mengembangkan benih menjadi lebih lemah. Untuk bisa mendapatkan benih yang tidak bisa diperbanyak, yang hanya bisa mereka hasilkan. Kita mengembangkan benih menjadi lebih buruk dan lebih buruk sampai tidak ada yang tersisa. Nenek moyang kita mengembangkan benih selama ribuan tahun. Memilih benih yang paling kuat dan rasanya paling enak. Memilih hasil yang lebih banyak. Dan hasil yang tahan lama. Nenek moyang kita memikirkan rasa dan keberlanjutan dan mereka memberikannya kepada kita sebagai hadiah keturunan. Namun sampai saat ini, kita tidak memiliki bibit yang baik dan bahkan menyebutnya kita sudah tidak bisa lagi. Sebagai contoh benih varietas mangga yang baik. Ini adalah hadiah dari nenek moyang kita yang memilih karakteristik ini dan memberikannya kepada kita. Tapi sekarang kita adalah generasi terakhir manusia yang tidak menghormati nenek moyang kita. Karena kita sedang mengembangkan benih yang unggul namun kenyataan tidak mempunyai mutu yang baik hasilnya yang diproduksi pabrikan para pebisnis dan perusahaan-perusahaan besar internasional. Kita mengembangkan benih untuk mendapatkan hasil secepat mungkin. Hasil yang konsisten, dan benih yang tidak dapat disimpan lagi, kita mengembangkan untuk pasar, bukan untuk orang sehingga varietas yang tersisa sekarang sangat lemah, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa dukungan manusia. Jika mereka tidak memiliki bahan kimia, mereka tidak dapat berkembang. Kita mengembangkan benih yang lemah untuk generasi kita berikutnya dan tidak mewariskan benih yang baik kepada generasi kita berikutnya dengan mengembangkan benih seperti saat ini, pabrikan. Dan pada hasil dari kenyataan kita tidak berkembang untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa percaya makanan yang kita miliki sekarang memiliki nutrisi yang sama? Karena rasa dari makanan yang kita tinggalkan sekarang, sudah tidak ada lagi rasa untuk dinikmati. Semuanya hambar. Kita bisa melihat ini dengan jelas pada spesies ayam. Ayam lokal sangat enak, kenyal, dan manis. Orang-orang sangat menyukainya. Ketika ayam peternakan mulai dijual, orang merasa seperti tidak ada rasa. Rasanya seperti makan spons, hambar dan berair. Tapi mereka menguasai pasar dengan menjual sangat murah. Orang-orang mulai memakannya lebih dan lebih karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka membelinya dengan sangat murah dan menambahkan banyak monosodium glutamat dan saus itu sangat memberi perubahan rasa. Kita terus memakannya dan kemudian mulai percaya bahwa rasa ayam memang seperti ini. Generasi baru yang dibesarkan di peternakan ayam mulai percaya ini adalah rasa ayam. Rasanya tidak enak tetapi mereka mengajari kami untuk menyukainya. Mereka menyuruh kita memakan dan kita harus melakukannya. Ini membuat kita harus memakan hal-hal yang tidak kita sukai tetapi kita harus melakukannya. Ini tidak hanya dengan ayam tetapi banyak hal seperti ikan, babi dan banyak jenis sayuran, semuanya besar seperti disulap. Kita dapat melihat dan membedakan rasa bahwa sayuran yang biasa kita tanam untuk makan memiliki rasa yang kuat, manis, pahit, asam, astringen. Tapi sekarang sayuran yang dijual di supermarket yang mereka kembangkan, semuanya hambar, besar dan cantik kelihatannya. Sayuran alami alias kampung tidak berbentuk dan besar secara konsisten tetapi Anda tidak dapat membandingkan rasanya. Ini adalah jenis pembangunan yang tidak memikirkan keberlangsungan hidup manusia, hanya memikirkan menanam sayuran yang bisa bertahan di pasar untuk waktu yang lama seperti yang mereka inginkan. Kita dapat melihat bahwa perkembangan benih saat ini berada pada titik akhir perkembangannya. Orang yang menanam, terpaksa menanam, karena perusahaan datang dan menjual varietas benih bahkan diberi secara cuma-cuma atau gratis untuk ditanam dan kemudian kita harus selalu membeli varietas ini dari mereka karena bibit alami yang kita punya sudah hilang setelah benih tumbuh dan menghasilkan. Mereka harus menjualnya ke perusahaan. Jika kita menanam sesuatu yang lain,
perusahaan tidak akan membelinya. Hal ini membuat varietas lokal cepat hilang. Tidak ada yang mau membeli varietas lokal. Anda tidak dapat menjualnya sehingga Anda tidak dapat menanam banyak dari benih lokal dan yang terjadi selanjutnya orang tidak menanamnya selama 2-3 tahun. Dan varietasnya mulai menghilang. Setelah varietas lokal menghilang, semakin banyak muncul varietas unggul dan hibrida. Ketika mereka menghilang, mereka telah pergi dari bumi bukan hanya petani. Ada banyak varietas yang tersisa, namun sangat sedikit yang ada di tangan perusahaan sekarang. Ini adalah monopoli. Setelah ini, setiap gigitan nasi yang kita makan, kita mengirim uang ke perusahaan-perusahaan ini. Tamat.